Hai Nandasya. Yang sudah hadir, siapkan WP adminnya dalam keadaan login ya anak-anak. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jika belum punya bahan, boleh gunakan yang saya kirim di grup. Kita tunggu 3 menit lagi untuk mulai. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya ya. Si Giri mau nanya apa, Giri? Deh, Pak. Yang lain? Selamat pagi. Ya, Dita mau nanya apa, Dita? Enggak, Pak. Terima kasih Dita Heru yang ganteng banget. Ya, terima kasih Bapak yang keren banget. Wow. Mulai aja ya anak-anak ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah rekayasa web, di mana akan membahas tentang membuat form atau buat form. Melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, agar lebih stabil koneksi internetnya, maka saya izinkan matiin video saya. Oke, saya share screen ya. Sebelumnya, saya udah mengirimkan di grup Telegram file ekstrak di WP Content plugin. Untuk apa? Untuk mereka yang bahannya belum ada untuk hari ini. Jadi bahannya adalah ekstrak di WP Content ini. Pak, saya sebenarnya sudah ada,
Tapi mau menggunakan yang Bapak boleh nggak? Boleh aja. Silakan di copy. Berarti kan yang tadi di Telegram mana nih? Ini di download ya. Habis di download menuju ke WP Content plugin yang kita nih yang pertemuan sebelumnya yang begini. Ya, yang di alamat htdoc si5a WP Content plugin. Kita kan udah ada file-file kayak gini. Jadi daripada beda, silakan gunakan yang saya kirim. Tapi selama kalian masih bisa ngikutin mau menggunakannya kalian, nggak masalah. Saya ulangi ya. Daripada kalian ragu-ragu beda nanti atau pusing di tengah perjalanan, maka silakan silakan gunakan file yang saya kirim di grup untuk sebagai bahan pembahasannya. Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sip. Yuk, mari kita lanjut kalau sudah. Oke, kalau sudah, silakan ekstrak. Pakai ekstrak here. File yang saya kirim. Kalau sudah ada gimana, Pak? Yes to all. Supaya apa? Supaya ditimpa. Kalau udah, biar gak bingung, yang ini dihapus. Udah. Sisanya beginian. Jadi yang kalian dapat adalah yang terbaru atau yang sama dengan yang saya gunakan. Tunggu. Permen. Silakan dilakukan ya. Agar yang kalian gunakan sama dengan yang saya pakai. Di copy paste saja. Di ekstrak. Ditimpa. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sip. Jika sudah, yang berikutnya perlu dilakukan adalah coba akses plugin Bootstrap atau di plugin terpasang aktifkan plugin Bootstrap. Silakan ya. Jika belum ada yang beginiannya plugin Bootstrap ini, aktifkan dari plugin terpasang plugin Bootstrap. Jika sudah, diklik aja, tunggu berikutnya. Belum, Pak. Loading, Pak. Allah. Yang diminta plugin Bootstrap-nya ada, silakan diakses. Ditunggu ya. Udah, Pak. Yo, jika sudah, kita terakhir kemarin ngeklik home, tampilnya ngeklik home ya, halaman home, home sweet home. Ngeklik about, tampilnya about bikin tikar bagai badai. Di master data pelanggan, tampilnya pertemuan selanjutnya bahas koneksi dan form pelanggan. Oke. Nah, di kelompok SI5B, saya udah bahas ya tentang pelanggan. Di kalian ini, mau bahas pelanggan atau mau bahas barang? Saya tanya ya.
di SI5B, videonya pun lagi proses upload. Ini, ya. Saya udah bahas tentang pelanggan. Di kalian requestnya mau bahas pelanggan atau mau bahas barang? Barang nih, Pak. Barang. Ya, barang yang mana? Barang yang ATK. nanti dia serupa. Ya, nanti dia serupa tapi tak sama. Tapi yang penting tuh kalian tahu caranya. Oke, berarti mau ATK nih. Ya. Iya, Pak. Siapa Ya, yang punya ya, toko ATK? Ada nggak yang punya toko ATK? Ada? Yang punya toko ada siapa? Iya, Pak. Nah, toko apa? Sembako. Sembako, data barang ya sembako. Berarti kita tambah satu menu lagi ya, tab menu item 4 nih kita ganti ya. Jadi sembako ya. Siap? Siap? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, untuk mengganti menu ini ya, kita mesti ngapain? Kita mesti yang namanya mengetahui dulu file-file yang ada menu ini di mana. Ada yang masih ingat nggak file apa yang mesti diganti? File master, Pak. Iya, file Di masternya apa nama file? Ya, namanya About, Bootstrap, Hello, Home, atau yang mana? Bootstrap. Betul, betul. Jika udah tahu, silakan buka dengan Sublime. Benar, di Bootstrap. Nah, silakan kalian buka. Udah ya. Cari yang namanya data barang, ada elektronik, ada submenu item 4. Submenu item 4 nih mau kita ganti. Caranya sih seperti itu. Cari aja elektronik. Nah, kan ini barang ini. Kita mau ganti dia ini. Berarti silakan ganti ke sembako. Nah, berarti ininya udah diganti, simpan. Kalian lihat dulu cara-caranya ya. Saya reload. Yang bagian Pak, lompat. Iyalah, sabar dulu. Ini nih biar kalian ngelihat apa yang berubah dulu. Ya. Yang berubah adalah di sininya. Tapi benar katanya, belum bisa diklik. Nggak ada ininya, nggak ada filenya. Nah, yang bagian atas nih di close aja biar bersih. Nah, kalau sudah, hasilnya kan gini nih. Ya. Ini ya, udah ada ya. Benar kata Dita, harafnya mesti diisi. Tapi pastikan sembako ini udah dulu. Jika sudah, kopilah. Nah, di dalam harafnya. Intinya, kalau udah ada contohnya yang benar sih, tinggal ngikutin. Nah, bentuknya seperti ini. Halamannya apa? Berarti kita mesti bikin sembako. Simpan. Udah kayak gini. Sudah? Bikin filenya, Pak. Iya, sabar dulu. Baru sampai harafnya dulu nih. Teman-temannya udah, teman-teman Dita. Dita udah belum Dita? Udah, Pak. Bagus. Udah, Pak. Ya, si Dela sudah. Si Chandra? Sudah, Pak. Bagus. Si Denny? Belum, Pak. Denny lagi Masalahnya tidur. apa? Oh, lagi tidur. Lah payah lah, tadi ganggu lah berarti. Dinda Lutfi. Dinda Lutfi sudah? Ya Pak, belum Pak. Bentar Masalahnya Pak, apa? lagi di puskesmas Pak, bentar. Ngapain? Ini nemenin mama Pak. Oh lah. Semoga sukses, Oh. Amin. Bapak Tina hadir, Pak. Iya, sabar. Nanti saya data Putri juga. satu-satu. Iya, sabar. Intinya sudah ya ini ya. Nah, linknya udah kita kasih, berarti kita bikin file yang namanya sembako. Ya, silakan menuju ke htdoc, bikin file baru namanya sembako .php.
Nanti kita tanya-tanya ke yang apa tadi tuh punya toko sembako tadi. Sembakonya silakan buka ke Sublime. Isi sembako misalnya seperti ini, simpan. Ini kalian nggak perlu ngetik chatting gini ya, si Christina dan si Putri. Ada cara absennya, sabar, nggak perlu dikirim di chat itu. Nah, yang pasti buat file baru namanya sembako. Nanti diklik data barang sembako, kita tes benar nggak keluarnya adalah, oh belum di ini nih, mesti di reload dulu. Di reload, klik master data barang sembako, diklik, benar nggak keluarnya isiin sembako tadi? Ya, udah benar. Ini ya, hanya seperti ini. Si Nuzul, si Putri, si Christina tidak perlu ngetik chatting ya nanti. Nah, kalau mau izin live nggak masalah. Yang pasti cara absennya ada di grup, bukan di grup, di Classroom. Nanti GC, dicek aja. Pak. Ya, di Iya, Classroom. udah Nah, lihatnya di Zoom absen juga, Pak. iya, sip. Lanjut ya. Sembako Iya, sudah? Pak. Iya, kalau sudah kita mau bikin formnya. Cara bikin formnya gimana sih? Nah, ini mau kita coba nih. Siap ya? Kalau di kelas SI5B tadi udah nyoba pakai Bootstrap 5 formnya, tapi untuk dia item ini, nih lihat aja lah. SI5B 2122 garis miring ada sedikit masalah. Tunggu, masalahnya apa? Sabar. Kalau kalian nemuin kayak gini, coba di reload lagi ya. Biasanya karena kita koneksi jaringan internet, dia nyedot juga. Nah, ini udah bisa nih. Masalahnya dia adalah di plugin Bootstrap, data pelanggan. Nah, dia di sini nggak ada sampai full. Oke, jadi dia nggak maksimal dalam bagian ini. Oke, kita lanjut ya. Ini dia ada masalah nggak full di sini. Kenapa ya? Mungkin karena udah dalam artian ini kita kan menggunakan menunya kemarin kita download nih. Bisa jadi dia elemen bootstrapnya nggak kepakai di sini. Nah, kita mau nyoba bisa nggak di cross antara bootstrap yang ini 5 ini dengan yang 3. Kita mau nyoba itu. Masih tanda tanya juga. Nah, kalaupun nggak bisa ya kita cukup nerapin yang cara yang sama. Nah, jangan menyerah dulu intinya. Nah, kita coba nih ya. Menunya udah jelas, yaitu sembako. Isinya begini. Nah, serunya, selama kalian connect internet, sebenarnya ngetik tuh udah sangat minim. Ya, caranya gimana? Ini saya sampaikan. Jadi, sebenarnya sangat kelewatan kalau udah sampai ngejoki lagi. Yang penting kalian ikuti aja, dengerin kayak gini nih, harusnya udah bisa lah. Nah, caranya gimana? Saya akan nyari di Google Bootstrap 3 form. Siapa lagi nih ngetik nih? Iya, si Putri Jeta. Selamat sekolah. Nah, saya akan buka ini. Saya akan nyoba nyari form yang agak wah. Iya, si Paugia, hati-hati. Kita lanjut ya. Ada yang namanya inline, ada namanya horizontal. Saya sih mau nerapin ini nih. Nah, kita mau nyoba. Secara code, dia try it yourself nih. Dia tinggal ambil yang ini. Copy. Saya taruh di grupnya ya. Iya, Leletul. Silakan. Nah, kalian perlu ngopi apa? Kopilah mulai dari div class container sampai div class container lagi. Div container
sampai kontainer lagi. Baru ditaruh di isi sembako tadi, di copy paste. Oke, saya ulangi. Yang link yang saya kirim di grup, nih, ya. Link yang sudah saya kirim di grup, ini, sekali lagi ya, diklik. Isinya apa, di flash container, di copy, di paste ke sembako. Jadi, kalau kita cuma bahas kodenya ini, nanti sampai ini, habis waktunya. Jadi, ini sebenarnya udah ada kalian pelajari di DPW dan DPWL. Nah, di sini kita cukup pakai yang sudah ada template-nya, tinggal kita ganti. Sampai ini apakah sudah? Atau suara saya tiba-tiba nggak jelas? Sudah Pak, sudah jelas Oke, Pak. sip. Iya, Kristina. Lanjut. Ya, kita lanjut ya. Kalau sudah, kita mau tes. Silakan kalian lakukan hal yang sama ya, copy, paste. Kalau sudah, kita mau tes keluarnya apa? Reload. Saya reload. Keluarnya beginian. Ada tapinya. Kok beda? Ya nggak? Submit Nah. beda Pak. Iya, tadi tuh mana nih? Nih, nah, submitnya begini. Saya ganti misalnya submitnya default. Defaultnya saya ganti jadi primary. Saya simpan. Saya reload. Saya reload, tombolnya jadi biru nggak? Oh benar, kalau dalam hal ini udah benar. Nah, dalam hal ini masih oke lah dia. Masih oke dalam tanda petik ya. Nah, saya mau nyoba ngambil yang ini nih berikutnya nih. Bootstrap 3-nya. Saya copy. Kalian liatin aja dulu. Nah, saya mau naruh di sini. Kira-kira masih jalan nggak dia? Simpan. Dan reload. Berantakan nggak jadinya? Masih aman ya, berarti dia tampilannya menyesuaikan menunya nggak 100% lagi, ininya justru dia jadi luber ya. Berarti saya mesti ngapain di sini? Saya mesti coba merimak salah satu yang nggak dipakai. Ngetes nih masih ini. Kalian masih boleh ikuti alurnya gimana? Saya reload. Nah, di sini masih bisa dilihat kita nanti masih normal ya. Nah, saya mau ngambil listing yang lain nih. Nanti saya belum tutup. Saya cari tentang select. Bootstrap 3 form select. Nanti saya kirim lagi linknya ke kalian, sabar. Select. Ini nih. Div class form group. Nah, saya copy. Saya paste. Ini baru mau ngelihat bener nggak keluarnya kayak gitu. Select, ID udah simpen. Jeng. Keluarnya adalah mana nih? Nah, masih sama kan? Tidak full. Terus saya coba lagi. Saya balikin ini kan. Kalau balikin gini, apa yang terjadi? Ternyata makin hancur. Kenapa hancurnya? Kita cek. Ini form group udah benar. Label class, control labelnya yang ini yang belum. Berarti saya copy. Ini saya cut. Labelnya saya cukup ambil. Iya Wendy, silakan Wendy. Ngomong-ngomong, kalian ngabarin saya tuh Japri ya, yang izin tidak bisa ini, itu Japri jangan di grup, nanti udah tenggelam. Kalau ngabarin izin di grup, kalau bertanya, ngabarin izin di grup. Ngabarin izin sakit itu di jalur pribadi, ya Nia ya. Kalau ngabarin mau bertanya atau diskusi itu ngabarinnya di grup. Jadi yang lain juga bisa tahu apa yang kalian tahu, ceritanya gitu. Ini saya coba lagi, balik. Intinya sampai saya berhasil baru kalian coba. Nah, enter email dia udah full. Tapi
Yang ininya masih tetap imut-imut. Nah, ceritanya gimana? Ya, mau nggak mau lah kita ngikutin dia kan. Nah, mau nggak mau, yang ini berarti select-nya coba saya tambahin style. Nah, reload lagi. Ternyata masih tetap imut-imut. Ya, mungkin ini masalahnya karena kita pakai cross-nya dia. Ya, tahu apa lah namanya. Ya enggak? Karena kita tinggal pakai yang sudah ada nanti. Dia masih ada kendala. Input ini saya hapus. Simpan. Reload. Udah, cuma gini doang dia maksimalnya. Saya tambahin important. Maksa, misalnya seperti ini. Simpan. Nah, tetaplah dia nggak mau. Ya udah kita cuekin dulu lah, biarin lah ini. Nanti saya coba cari lagi. Nah, jadi yang mesti kalian lakukan, tadi kan kita baru ngopi. Kita baru ngopi kayak gini kan tadi kan. Kita simpan, kita reload. Nah, kembali ke sini. Yang saya ganti itu hanya bagian primary-nya. Apa yang mesti kalian ambil? Kalian ambil dari bagian yang saya kirim di grup tadi. Yang ini nih. Mana yang saya ketik tadi itu? Ini ya. Oke, silakan. Oke, saya ulangi. Yang kalian ambil tuh mulai dari div container sampai div yang terakhir. Sebelum body. Yang tadi kan, Pak? Iya, yang tadi. Udah. Oh. Jika sudah, hanya ganti default tuh ke primary. Hanya itu juga lah. Silakan. Yang defaultnya ganti primary. Sudah, Pak. Yang lain? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yo, jika sudah di primary default jadi primary sudah. Udah. Sudah bagus. Jika suara siapa yang beda? Suara Amanda nih, yo. Apa suara Melita ini? Amanda. Ya, Oh, maaf, Pak. bukan beda suara. Melita nih kayak. Pak. Udah apa lah. Amanda nih. Yo, kita lanjut ya. Jika sudah, kita kan mau bikin data sembako tadi itu ya. Oke. Formnya sudah ada barangnya untuk latihannya. Kita tinggal ngebangin form yang sudah ada ini. Oke. Caranya gimana? Nah, siapa tadi yang punya toko sembako tadi? Dita, Pak. Toko sembako Dita. Oke, Dita. Nah, apa aja yang dijual Dita? Ini yang mau saya sampaikan nih adalah tahapan analisanya. Oke, apa aja yang dijual Dita? Beras, Pagi minyak tanah, goreng. minyak goreng, Minyak tanah. Iya deh, Pak. minyak goreng, minyak tanah, terus Gula gula, pasir. Ya. Indomie. Indomie ya, Telur, rokok, Oh, banyak lah pokok. air galon, air dus, Galon. roti. Banyak. Ya banyak pokoknya ya. Lagi deh, Pak. Nih,
Udah cukup dulu. Nanti dulu. Kamu Apa? standby aja intinya. Ada yang mau saya sampaikan nih. Kalau kita kategorikan sembako itu kan ada termasuk beras, ada ini, dan terus macam ya. Ada namanya, kalau kita kategorikan lagi, mie instan namanya. Iya nggak? Ada Iya, namanya Pak. mie instan tuh Indomie, Sarimi. Apanya ada Indomie kamu? Ada kali Pak Wingspot, Tebu. Itu gula tebu. Tunggu, tebu. gula pasir, Pak. Tunggu dulu. Apa gulaku? Gula. Ya, gulaku. Terus gula apa? Gula kiloan. Gula PSM. Ya, yang kamu SM. bungkus tuh. Ya nggak? Yang dibungkus Gula kiloan. merah. Oh lah. Gula batok. merah. Gula batok dan sekarang gula tako. Batako beda lagi. Gula merah. Iya, ya. Gula gabung. Ya, maksudnya gini. Maksud saya tuh ada kategorinya. Beras pun ada yang RM, misalnya 5 kilo. Ada yang RM 10 kilo, dan 10 seterusnya ya. kilo. Nah, Jeruk. ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Iyalah. Kita lanjut ya. Nah, kayak gini. Kalau kita mau mendata barang-barang, data sembako yang ada di toko Dita, nah kira-kira kita butuh apa aja kolom-kolomnya? Nama barang. Harga. List. Harga, Jumlah. terus jumlah. Jumlah. Yang pertama, Jumlah. Nama barang. Kode barang. Masa ada, Kode Pak? barang. barang, terus jumlahnya, Jumlah, Pak. Jumlah barang. jumlah, terus Harga. harga sudah, terus Total. total itu total apa? Total barang. Dari kan kalau dia Total di jumlah harga, ada total misalnya ada harga. harga Total keseluruhan. total, Pak. Nah, terus Lah, Pak. Satuan. ada. Terbalik suku, Pak. Nyusun, Pak. Terbalik nyusun. Nggak masalah, ini kan baru yang kita sebut-sebut kira-kira ada apa aja kan? Ada lagi nggak Oh. yang mau ditambahin? Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak kayak apa? Nah, Nama pelanggan. Maksud ada, Pak? Nama pelanggan. kan itu untuk pelanggan. Ini kan data sembakonya dulu. Oh, dan sembako. Oh, ada. Nah, kalau sudah berarti kita nggak ada lagi kan? Kita coba pecah lagi nih ya. Berarti kode barang ya butuh untuk kode. Nama barang oke lah. Harga barang nih untuk harga satuannya. Bener nggak? Nanti Ya. ada satuannya. Karena apa? Satuan. Satu karung. Ya nggak? Satu karungnya berapa beda dengan satu karung yang 5 kilo dengan satu karung yang berapa gitu. Gula kiloan. Nanti satuan dulu yang ngaruhnya intinya. Jumlah. Nah, jumlah ini kalau saya lihat ini kok sama dengan total ya. Kalau di barang sih sebenarnya cukup stoknya itu jumlah barangnya tadi. Dan terakhirnya barang itu kategorinya apa? Kategori dia maksudnya beras atau apa, intinya kita nentuinnya dari situ. Telur ayam, telur bebek, atau telur apa lagi, telur puyuh misalnya. Ya nggak, kan bisa jadi kita jualan puyuh, ayam, bebek, asin, dan seterusnya. Oh, enggak. Telur mentah yang kayak ini mentah, yang ini asin misalnya. Telur curah misalnya. Per kilo atau per apa satuannya, bisa jadi dia nama barangnya sama-sama telur ayam, tapi satuannya bisa jadi kilo, bisa jadi butir, ya nggak, tergantung dia. Nah, tapi untuk jumlah dan total ini udah masuk ke tabel pesanan. Berarti kalau kita secara tabel nanti akan jadinya kayak gini. Nah, kita coba breakdown lagi nih. Coba breakdown ya. Kode barang. Nah, saya tanya di awal Dita jawab banyak barang-barangnya, ya nggak? Banyak. Mau perkodeannya gimana, Dita? BRG 0. Kalau alasannya BRG. Apa? Pakai BRG. Barang, Pak. Menganalogikan itu adalah barangnya ya. BRG itu untuk barang.
Oke, kalau yang pelanggan saya pakai PLG tadi itu. Oke. Boleh nggak pakai bukan? BRG, Bapak pelanggan. Hah? Bapak tadi ke pelanggan pakai BRG. PLG. Oh, PLG. Ya, nah gini. Boleh boleh nggak nurut kita misalnya BRG? BRG sekian atau minus gini misalnya ya enggak, atau pakai B gini atau pakai untuk gula dia pakai G depannya. Gula misalnya gula tuh ada 3 cukup 9. Terus telur telur tuh ada 3 data juga cukup 9 maksimal. Terus ada apa yang banyak? Mie Indomie, mie instan, MI. Nah, mie instan nih misalnya sampai puluhan, berarti digitnya udah beda. Untuk kategori mie instan. Ini belum terjawab ya, masih kita coba breakdown-nya. Terus ada nama lagi yang banyak tuh apa, rokok juga banyak ya, si Rita ya. Banyak jenisnya ya. Apa dikit, Rita? Banyak, Terus, Pak. oh, banyak lah untuk kategori rokok. Apalagi yang banyak-banyak nih kira-kira? Minyak goreng enggak ada. Ah, data, Air permen. minum, Permen apa? torpedo. Permen banyak, Pak. Torpedo. Permen tuh kodenya apa misalnya ya? PR. Gula-gula. Sama enggak PR. Gula-gula ada ratusan pura-puranya ya. Ya, Paling banyak puluhan. Paling banyak puluhan. Jenis kategori. Ya kategori lah tadi. Ini pura-puranya nih. Untuk kategori permen yang ada ratusan macam. Nah, nih. Bukan jumlah barang yang dibahas, tapi jenisnya. Contoh, MI, mie instan, ada namanya sedap, kari ayam. Kayaknya sampai emang nih, ada nama lagi sedap, ayam spesial, sedap, teriyaki. Banyak lah pokoknya. Mungkin kan sampai puluhan. Jadi kita bisa mengkodekan kalau mau dipecah lagi ya dengan MI. MI itu adalah mie instan. Mie instan. Nah, tapi ada tapinya. Ini nih untuk barang sampai ratusan. Barang juga sampai ratusan. Dikodekan dengan B, R, G. Nah, kesimpulannya, pakai mana Pak? Kok ada banyak jenisnya? Ya enggak? Nah, jawabannya nih tergantung sebenarnya si pemilik toko. Ya, kalau dia nggak mau ribet, dia bisa pakai yang versi begini atau versi yang begini. Ya, kita nggak tahu dia butuhnya yang mana. Nah, kalau barangnya misalnya udah sangat banyak sampai puluhan ribu item, bukan stok ya sekali lagi ya, itemnya nih puluhan ribu item, maka bentuk pecahan seperti ini lebih baik ya. Kalau udah sampai puluhan ribu item, bentuk pecahan G, oh berarti G ini untuk gula, T untuk apa tadi telur misalnya dan segala macamnya. Kenapa sampai ada strip-strip? Boleh nggak ada strip? Boleh aja sebenarnya. Gini juga boleh. Kayaknya ratusan barang ada di Dita itu ya, tokonya Dita ya. Ada Dita. sorry, Pak. Jaringan apa? Hujan. Saya ulangi ya, di Dita toko ya. Ada nggak jenis barangnya sampai ratusan? Atau nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada sampai ratusan, Pak. Jenisnya nggak ada. Gini, kesimpulannya nih ya, kesimpulannya. Nanti setelah kalian list lengkap nih ya. Ini kan kita memang belum lengkap. Taruhlah barang tuh di toko Dita, ratusan jenis barang. Maka 3 digit terakhirnya bisa
maka 2 digit terakhirnya untuk nomor urut kode barang. Nah, pertanyaannya, kalian lebih sukanya pakai BRG strip atau BRG langsung atau pakai B depannya? Gimana anak-anak? Boleh diskusi? BRG, Mau pakai- Pak, BRG. Ya gabung. Halo Pak. Ya, BRG iya. aja, Pak. Iya. Iya, halo. Oh ada Oke. Pak. Nggak BRG kedengar strip, Pak Pak. suara BRG, Pak. hujan Pak. BRG strip, BRG strip, BRG Pakai strip. BRG strip. Berarti karena Dita tadi bilangnya dia nggak sampai ratusan, ya. Berarti kan paling kecil dari 100 itu adalah 99 ini kan. Nah, berarti pakai ini ya, biar kita seragamin dan untuk gampang ya. Jadi, kalau ada BRG 01, ini untuk barang yang ke-1. BRG 0, barang yang ke-2. Sampai barang yang ke-99. Ceritanya kayak gitu. Jadi, nomor nih nantinya kita bisa bikin otomatis. Tapi asumsinya barang-barang seperti ini ya cuma sampai 99 datanya. Jenis barangnya ya. Stok bisa kita update lagi nanti barang itu. Oh, habis nih mie goreng ininya, bisa kita tambahin. Jadi jenisnya. Nah, Indomie goreng pun sebenarnya ada 2 macam kan, ada versi Sumatera, ada versi yang Jawa kan Dita ya? Tidak tahu Dita. Oh. Ya, enggak tahu, Pak. Bahasa enggak, Pak. Nih, lihat nih. Ya, lihat ya. Saya pun udah pernah masang status ya. Nih, dari bumbunya ini. Bapak nih, kita bahas Bumbu apa Pak ya? memang. Iya, dari bumbu ya. Jadi, Ada saus ya. Pak, lapar, Pak. Ya, bagaimana Dita menentukan 2 Indomie ini? Mana hujan tuh? Hah? Sama mie goreng Yang kan ada dua-duanya. saus atau yang dari Jawa Pak. Oh lah, ini hanya sebagai contoh maksudnya, ya. Berbeda ya. Nah, kadang memang ada kita temuin yang ada saus kayak gini, tapi kok lebih seringnya begini ya enggak? Kadang ada yang begini, apa dia error apa gimana ya enggak? Sama namanya Indomie goreng. Nah, si Dita kalau mendata barang yang seperti ini harusnya udah 2 item yang berbeda. Karena untuk membedanya apa? Jangan sampai nanti si Christina mau beli, aku nak beli yang Sumatera ini lah lebih nyaman yang ini daripada pakai saus gitu ya Christina, ya enggak? Jadi dia si Dita harus tahu ya dari kode, nanti lah dia tentuinnya. Walaupun sama namanya mie goreng. Oke? Gitu ya. Anak-anak. Beda, Pak. Kan isi kan Aduh, di dalam, Pak. Buka loh. Coba beli di Shopee, nanti kamu masak kah? Apa beda? Oh, Beda, Pak. Lah ya nyoba. coba lah, ya dicoba lah intinya. Yang mau saya bilang, bukan intinya mie itu, yang mau saya bilang itu datanya harus ada 2. Karena dia 2 macam yang berbeda, walaupun namanya sama-sama sama. Enggak, Pak? Oke. Intinya Ya, Pak. bukan mau mengundang rasa lapar, intinya bukan itu, karena terkait dengan materi kita. Kenapa sampai ada yang nangis ini? Aduh, jangan nangis lah. Yuk, kita lanjut. Kita lanjut ya. Berarti ceritanya gini, yang kita pakai kan BRG ini. Yang dipakai adalah ini. Nah, pertanyaannya, Pak Jono ngulo, pakai char atau varchar kira-kira? Varchar. Varchar. Pak. Lancar Pak. Pakai varchar. Kenapa bukan pakai char? Karena ada sepasang, Pak. Karena ada pacar. Ici, bukan kayak gitu. Nih, kita tanya ke orang yang pernah ngekos. Panjang, Pak. Hah? Nggak panjang. Apa ya, wo, nggak panjang nih, wo. Ya, ada yang ngekos nggak? Halo, ada yang ngekos? Yosua ngekos?
Nita nih bising. Melita Pak kos. Oh, Nita ada ke kos, oh. Dek Pak numpang di rumah orang tua Pak. Oh lah, Melita ke kos. Ngekos, Oh, Pak. kita tanya Melita. Melita bayar kos lo berapa ya? Bukan Sebulan guna bayar. 200. Oh, 600 oh. Pakai duit Pak bayar Pak. 650 oh. Bayar per bulan bayar. Oh, Oh lah. Nih, misalnya aku nak ngekos di tempat Melita kos. Cak-cak tuh aku nak ngekos tuh tanggal 28. Oh enggak? Oke, Melita 28 Desember besok. Dita, harap tenang dulu Dita, didengar dulu. Tanggal 28 nih aku nak mulai ngekos di kosan Melita. Walaupun Melita tidak terima, kenak lah contoh nih maksud. Oh, tanggal 28 aku nak ngekos. Aku langsung bayar lah. Apa kelak tunggu tanggal 28 berikutnya baru bayar. langsung bayar. Langsung bayar. Aku bayar di awal berarti. Pembayaran selanjutnya. Pembayaran selanjutnya 28 atau tanggal 1 Desember bayar selanjutnya. Oh, Atau tanggal 28 lah. Nah, kita ketemu 28. Itu ya tergantung tanggal masuk ya. Untuk bulan selanjutnya tanggal 28 lagi. Nah, misal pula bayar di tanggal 28, ya enggak? 28 Desember aku masuk kos. Tanggal 11 aku keluar. Di diskon enggak, Go? Dah. Ngapain? Udah tahu, Pak. Udah baca. Namanya gila bayar udah untuk perjanjian sebulan udah, kecuali Bapak per minggu bayar. Bener ya Melita ya gitu ya. Jadi kita bayar tanggal 28, mau nggak mau karena kita udah bayar tadi ya, ceritanya walaupun kita ngekos sampai tanggal 11 tetaplah dianggap cuma bayarnya sebulan. Oke, itu bisa dibilang yang cari nih tetap sudah ditentukan, fix dalam arti intinya, atau ya jatahnya full. Oke, dia sifatnya yang tetap atau sudah ditentukan, fix jatahnya full. Maksudnya apa nanti lah, intinya contoh kos-kosan, bayar uang kos di awal walau nggak pakai sampai sebulan, tetap dianggap itulah bayaran sebulan. Oke. Supaya lebih adil, saya contohin satu lagi. Tapi contoh satu ini, saya perlu nanya, siapa yang pernah check-in di hotel? Waduh Pak, Bapak nanya tuh, kalau aku keceker, Teh Wangika. Oh, bukan itu tujuannya. Ada, siapa ya? Dita Heru pernah ke hotel? Tidak pernah. Dimas, oh, Dimas nih sering ke hotel. Pernah lah Pak di hotel. Siapa? Cindy nih ya. Cindy nih lah jalan-jalan sekaput-sekaput nih jadi tahu nih. Kita tanya Cindy ya. Nah, kita tanya. Oh lah. Oh, tapi tahu enggak mesti bayar? Tahu memang bayar Pak, bayar ya. Oh lah, yuk kita tanya ya. Ini biar kalian nyambung ceritanya dulu ya. Si Cindy kan ke hotel nih, datang ditanya nak check in, udah bilangnya check in kan, lah bayar dong check in dong. Check in tuh kita tanya dulu kan, nak berapa kamar? Nak berapa lama? Udah. Kalau lah check in toh, kelak bayar, tunggu pas check out baru bayar. Betul, sampai kita belanja Shopee, nambahin keranjang, udah saatnya check out bayar ya nggak? Nah ditanya, 3 hari ya Cindy, saat Cindy ke Malaysia dulu tuh, udah bilangnya. Nah, tahu-tahu, udah seneng gue di Malaysia nih, banyak akhiw-akhiw ganteng katanya Cindy kan. Nah, Cindy nambah jadi 7 hari. Tadi lah ditanya 3 hari katanya, sekarang nak 7 hari, boleh nggak kayak hotel lah? Boleh, tapi harus ngapa dulu lah Pak. Iyalah, tetap kan, udah. Oh. Nah, memang ada rencana, tapi kadang rencana itu tidak berjalan sesuai rencana, udah. Nah, tapi yang Cindy bayarnya maksudku yang 7 hari apa yang 3 hari?
Itu jawab pertamanya kalau kan kita 3 hari. Nah, tahu Iya. nak nambah kan Pak. Oh, Belum bayar kan lagi lapor enak dulu. nambah kan? Setelah Iya. bayar, tunggu yang pas terakhir kali lah, tunggu check out 7 Iya, hari. saya check out. Oh, enggak, bener kan? Nah, berarti ini Benar. sifatnya dinamis atau tidak tetap. Bisa berubah jatahnya maksimal sesuai yang ditentukan, tetapi hanya memakai sesuai yang digunakan. Contohnya nginap di hotel. Nah, akan bayar sesuai lamanya menginap. Oke, kayak gini. Ceritanya gini. Kita kembali lagi BRG ini, oke. Nah, saya tulis. Ini kan berapa digit? 6 karakter ya. Kaitannya dengan tadi apa, sabar? 6 karakter. Kalau saya nulisin char 6, oke, dengan ngisinya seperti ini, berarti full 6 terpakai. Nah, saya tambahin lagi di sini, varchar 6, BRG 6, full 6 terpakai. Ada bedanya lagi. Char 6, barang pertama misalnya yang ditaruh. Oke, barang pertama, berarti kan angka 1 nih. Nah, kalau char 1 yang terjadi apa? Ini full 6 terpakai hanya 5 dari 6. Nah, di sini harusnya udah ada mulai perbedaan nih. B1 full 6 terpakai. Ya. Dah. Kira-kira ada gambaran nggak kalian ngelihat contoh-contohnya ini? Udah. Ada apa ada nih? Sudah, Pak. Oh, jadi kesimpulannya kalau kita bisa bilang char ini alokasinya tetap. Di sini alokasinya dinamis. Nah, kita mau bilang nih, kenapa ini 6? Ya memang 6 kan, 6 karakter. BRG 3, tambah ini 4, 5, 6. Nah, kalau ini BRG kok 6 juga? Karena ceritanya, walaupun kita cuma nyimpen 5, dia sebenarnya ada 1 karakter tambahan. Karakter kosong. Memang nggak tampil karakternya. Tapi dia ada. Makanya dibilang full 6 terpakai. Sama kayak gini. Itu 3, 4, 5, 6. Jadi dia panjangnya sebenarnya tetap sama 6 walaupun kita pakai cuma ini. Ya sama dengan kosan tadi. Ini walaupun begini ya dia tetap pakai 5. Benar-benar nggak ada ujungnya. Nggak ada yang begininya. Sama ini pun nggak ada. Ya nyimpannya 3 biji ya kesimpannya 3. Sangat ngaruh. Serupa tapi tak sama. Kalau kita nyimpen nanti, nyimpen ini ya, kadang bisa sama. Nah, sebenarnya karakter ini juga harus diikutin. Karakter kosongnya. Lebih ribet kalau pakai char, kalau tipe panjang isiannya ini beda-beda. Nah, sekarang gini. Kalau kasus kita, saya contohin tadi, ada BRG 01, BRG 02, BRG sampai 99 ya. Ini kan panjangnya selalu sama nih. Untuk sesuatu yang sudah fix, kita pasti menggunakan itu, maka yang terbagus atau terbaik adalah ini. Syaratnya sekali lagi harus fix. Ya, harus fix. Maka menggunakan char 6. Tapi syaratnya sekali lagi harus fix. Jadikan primary. Kenapa fix? Ya kalau kita ngetiknya udah mulai dengan BRG strip, ya lainnya BRG strip juga. Itu syaratnya ya. Jadi untuk sesuatu yang udah fix bentuknya sekali lagi menggunakan char. Tapi yang untuk belum fix atau bisa dinamis, kita menggunakan varchar. Nah itu bedanya. Tapi untuk yang panjang-panjang gini harusnya udah sama nih. Ya kita menggunakan
Char. Udah sampai ini? Anak-anak? Sudah. Sip. Nama barang. Ini sih pasti beda-beda. Varchar. Nama barangnya tergantung lah berapa panjangnya. Indomie goreng. Indomie mie goreng. Jawa. Luar Jawa lah, jangan Sumatera. Paling panjangnya kan ini. 30 karakter ini pun. Nah, selain Indomie, apa lagi nama? GP. Rokok. Gudang garam tuh apa? GG. GG nggak guna. Intinya kayak gitulah. Nah, kita alokasinya berapa? Misalnya dia paling panjang 50 kita tentuin. Nah, 50. Nanti ceritanya teks paling panjang nih ngaruh di stroke yang kita dapat tiap kali belanja tuh. Nggak ada sebenarnya dia 2 baris atau lebih. Yang stroke memanjang, tunggu. Stroke belanja. Kita lihat ya. Nah, yang cemni-cemni nih, ya nggak? Kalau kalian lihat, bentuknya itu rapi maksudnya. Hati-hati. Nah, nih, ya. Rapi kan? Ya nggak? Dia sengaja pas-pasin maksudnya. Enggak ini pun nggak lengkap misalnya dia ini spesial. Ini kan artinya 80 gram, 75 yang lengkap biasa. Dia udah ngambil jatahnya itu agar ngepas di kolom ini. Nah, supaya bisa kayak gitu gimana ya? Salah satu triknya bisa batasi jadi jumlah input kayak gini. Atau bisa jadi coding yang ngambil substring dari mulai 0 sampai karakter keberapa. Bisa aja kok. Kalau mau lengkap kita bisa naikin. Kalau nyari amannya 50 ini. Varchar. Jadi saat kita nyimpen yang ini Jawa 25 yang kepakai, yang ini 30. Ya. Kayak gitu. Walaupun alokasinya 50, dia tetap kepakai 25 dan 30. Kategori kategori tadi ada namanya mie instan, telur dan segala macamnya ya. Jadi ini untuk pilihan. Kalau yang benernya nanti ada master kategorinya. Kalau yang benernya dibikin untuk nambah kategori baru, caranya bagaimana? Tapi itu terlalu kompleks. Kita cukup gini aja dulu nih. Mie instan, rokok, telur, dan seterusnya lah. Berapa yang paling panjang? 11. Berarti kita bisa kasih dia lebih panjang lagi, 15 lah. Pulsa misalnya. Nah, dah Varchar 15 karena apa? Dia beda-beda. Kalau sama kayak kode tadi ya kita pakai sama. Satuan. Karung. Galon. Box. Dan seterusnya. Yang paling panjang apa? Ambil yang dari yang terpanjang. 6. Varchar lagi. Apa Dita? Udah lanjut lagi ya. Harga satuan. Nah, ini juga nih tanda tanya. Biasanya kalian pakai apa harga satuan? Oh, anak-anak. Pakai apa tipe datanya? Hah? Varchar juga? Varchar, Pak. Iya ya. Biasanya kalian pakai apa? Yuk. Suara. Varchar. Pakai Varchar. Bener beda nih. Gambar kok. Kan beda-beda, Pak. Number. Terus apa lagi? Integer. Terus ada lagi? Habis? Habis? Habis. Oke, kata temennya beda-beda. Contoh isi harga satuan apa? Cara nulisnya, gimana isiannya? Tuh yang nyebut tadi tuh Kristina ya. 500 ini ya. Kadang 500.000, kadang 500.000, kadang 500.000 gini, kadang RP 500.000. Ya, gitu ya, Kristina ya. Oh, Kristina. Mana editin apa?
Emang siapa yang nyebut tadi tuh? Dela, Pak. Oh, Dela. Yo, Dela. Gimana, Dela? Gini ya, Varchar Dela ya? Oke, jika Dela bilang datanya bentuknya seperti ini, iya tentu pakai varchar. Kenapa? Data itu bukan satu bentuk. Nah, kalau number ini mesti dispesifikkan. Kita nanti misalnya bahasnya pakai MySQL, karena dari awal kita udah pakai database MySQL, ada namanya small integer, ada namanya tiny integer, ada integer itu sendiri, ada big integer, ada apa lagi ya? Ya itu barang-barangnya. Nah, kalau kalian jawab yang mana Pak yang digunakan? Nah, tergantung nih. Kalau yang barang-barang beginian, nggak bisa untuk kalkulasi matematika. Ya, karena bentuknya sekali lagi beda-beda. Walaupun maksud kita sama, ini 500.000, ini 500.000, 500.000 juga sama semua nih. Tapi untuk kalkulasi matematika tentunya hal ini udah nggak bisa. Makanya kita menggunakan tipe data yang number. Tapi tunggu dulu, Pak. Ada banyak tuh. Banyak, G. Pakai yang mana jadi? Kata si Dita sih pakai yang ini. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Kenapa saya bilang tunggu dulu? Jadi yang ini kurang cocok, varchar. Yang number, ya cocoknya number. Tapi yang mana sabar. Nah, kita butuh nanya Dita dulu nih. Dita, barang paling mahal di toko Ika apa? Jangan ngira aku nak maling ya, Dita. Cuma untuk tanya analisa kita nih. Matilah bapak nih nak maling barangku, kata Dita lah. Yuk Dita, paling mahal barang yang dijual di toko sembakomu apa? Gemuk, Pak. Hah? Gemuk. Gembok. Beras deh, Pak. Beras 10 kilo. Itulah paling mahal. 50 kilo dak deh. Nggak deh, Pak. Lah, berapa ya? Ada jual gas gak ngomong-ngomong? Ada gas besar, Pak. Gas besar. Gas besar kayak tabungnya. Gas besar dan termasuk tabung berapa? Kalau isi ulangnya 165. Bukan nak beli isi ulang. Aku nak kayak barang itu lah. Aku dak deh apa nih tabungnya. Beli baru. Deh 300 Pak. 300 siku. 300 bayi. 330 ribu. 300. 330 lah cak ya. Pak. Oke, kita bilang gini. Nih, kita mesti tahu 330.000 ini masih tersimpan nggak di small, ini, dan seterusnya. Nah, ada yang namanya jangkauan tipe data MySQL. Oke, kita cari aja nih. Cari tipe-tipe MySQL, gila coding, ini. Kita mesti nyari codingin. Nah, saya buka beberapa nih. Kita cek ya. Tiny integer, 1 byte. Jangkauannya hanya sampai 127. Apa maksudnya? Kalau kita mau nyimpen umur, masih bisa menggunakan tipe data tiny integer. Nggak maksudnya? Nggak. Apa ya maksud Bapaknya? Oke. Tapi apa ya Bapak? Tidak pedeng kepala Dita. Aduh, Bapak ada ngomong apa? Geda, penting. Nih ya, kita coba nih. Cak namanya. Nih, ada namanya Tini. Tini tadi secara teori sampai 127 ya. Nih ya, Tini saya pakai nih. Saya simpan. Saya isi data deh. Ke sini ya enggak? Saya isinya pakai insert kan Dita ya. Saya isi 100. Go. Kesimpan nggak Dita? Simpan, Pak. Simpan. 127.
Nah, nak diedit kita baca karena ada deki ya, udah. Nah, saya tambahin ki dulu, sabar. Tapi apa yang Bapak nih bahas? Oh, pening ditahan nih, saya ganti nih. 127 ya. Saya simpan, masih kesimpan 128. Masih kesimpan nggak? Out of range. Tidak, Nggak, Pak. nggak? Sudah Ya, melewati kenapa? batas. Ya, jangkauannya udah beda, walaupun 3 digit. Kalau varchar, kita bahas digit. Kalau yang ini, kalau tipe data untuk angka, kita udah bahas yang namanya jangkauan. Nah, hal sederhananya, kapan kita menggunakan ini integer? Umur orang, ada nggak yang sampai 127 tahun? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Yang 128 tahun? Ada, Pak. Di mana? Di di Cina, Pak. Di Cina Oh banyak. lah, gini. Si Dita mau bikin sistem informasi kependudukan misalnya, ya nggak? Skripsinya di desa dia lah pokoknya, entah desa apa pokoknya. Nah, dia akan nyari data ya paling tuanya siapa kira-kira. Cocoknya pakai tipe data mana? Harusnya tipe data tini integer ini karena dia yang paling kecil. Harusnya gini. Udah sangat jarang orang di atas inilah intinya. Kecuali benar di suatu tempat tuh atau negara ya, sistem kependudukan negara Indonesia. Nah, karena memang ada yang sampai 130 tahun, entah jadi kayak apa lah pokoknya ya. Nah, dia boleh nggak pakai integer? Udah nggak boleh, harus naik ke small integer. Jangkauannya seperti ini, 32.000. Ya, lewat berarti. Pak, aku nak pakai, ada medium tadi. Medium bisa sampai 8 juta. Berarti ceritanya kita bisa menggunakan nggak harus integer karena integer nih udah sampai untuk kasus yang Dita ya. Ini kasusnya udah sampai M nih. Titik. Udah 2M. Nah, berarti cocoknya kalau barang-barang di Dita nggak ada yang lebih mahal dari tabung gas tadi, tabung gas saja baru 330.000 kan. Berarti cocoknya pakainya adalah medium integer. Oke, kita tes. Bener nggak medium integer? Medium dan small ya. Saya small dulu lah. Ini dasarnya intinya. Kenapa bisa seperti ini? Seperti ini ada alasannya. Bukan basing-basing parcar semua. Ya. Nah, saya ganti nih. Saya ganti jadi tulisannya small. Small. Ini digit ini nggak usah diganggu juga nggak masalah. Karena fokusnya bukan ke digit. Nah, sekarang gini, small tadi 330.000. Saya mau ganti nih. Saya simpan. Sama. Out of range. Berarti memang belum bisa. Nah, di sini dia nyimpannya apa nih? Benar nggak nih? Nah, 327. Karena maksimalnya ini dia. Nah, saya coba small integer, saya ganti ke medium. Ya, jawabannya medium ini. Karena dia cukup nyimpan segitu. Nah, jadi ini yang lebih efektif yang mana? 330 tuh agak. Cari deh ngepas. Kenapa alasannya 330.000? Ya dia medium integer lah cukup kayak gitu. Bisa jadi beda kasus nanti. Kayak di Amanda nih, bajunya mahal-mahal dia jual misalnya. Nah, bisa jadi Amanda ada yang puluhan juta, dia udah nggak cocok lagi pakai medium integer. Pakai yang integer. Jadi kalau jawaban Dita tadi kayak apa? Pakai integer hampir tepat, tapi yang lebih pas adalah medium integer. Oke, berarti isi angka. Udah, lanjut. Stok. Stok mirip kan tadi? Nah, gini, kita masih nanya Dita lagi. Kenapa lebih baik kita ada contoh kasus ya? Ceritanya memang harus gitu. Nanti judul-judul skripsi pun boleh nggak kita pukul secara umum? Boleh. Kita paling mahalnya berapa tokonya? Kalau dia udah di atas itu udah nggak cocok, nanti nggak kepakai program kita. Nah, stok. Si Dita paling banyak nyimpen barang, itu jumlahnya berapa? Satu barang. Satu jenisnya. 20, Pak. Kelereng ada nggak nyimpen? Sembako banget. Kelereng Dita ya. Oh, karet deh. Karet ada nggak? Karet. Bos, Pak. Bukan bersih. Karet kayak itu, karet betak, betet tuh.
Oh ya. Untuk metet cicak. Oh, mencet ya lah. Tapi dijual perbungkus. Persiko ya. Kalau kita nak ngitung banyak tuh pasir tadi tuh, gula pasir udah banyak dalam situ. Oh, Tapi kan satuannya per gitu, kilo. Mas. Nah, apa Pak deh bahas. Nah, sekarang kita berarti semakin mengerucut deh. Nah, yang paling banyak tadi itu 20. Ya. Oh. Nah, berarti kita pakai sini integer udah cukup. Karena paling banyak hanya 20 satu jenis barangnya. Nah, inilah namanya analisa nih. Ceritanya ada alasannya. Kenapa pakai sini integer? Pakai integer bisa nggak? Baca bayi sebenarnya, tapi apa ya? Ibarat itu ambillah. Kurang efisien. Iya, tidak efisien. Memang bisa. Kita mau bikin varchar semua pun bisa kok ngesimpan program itu. Tapi bukan itu peruntukannya. Oke. Nah, kita lanjut nih intinya. Ini udah selesai nih. Oke, menganalisa. Nah, berarti nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bikin tabel. Yang hari ini kita mau bahas bikin formnya. Nah, kita mulai dari kode. Memang kode ini mau kita bikin otomatisin nanti. Tapi untuk sementara nih, untuk uji coba kita masih pakai ketik dulu ya. Nanti otomatisnya. Yo, caranya adalah masuk ke sembako. Sudah? Belum. Oh. Udah? Belum, jaringan, Mbak. Ini nih ada di komputer kalian masing-masing ya. Udah. Nah, kalau sudah, lihat ya di bagian Yes. form itu ada blok seperti ini. Div buka, div tutup, ada? Yuh, Ada. Nah, di Ada, blok Pak. dulu, di blok. Sudah? Kenapa perlu di blok? Contekannya ini contekannya. Ya, contekan kita ini. Sudah? Contekan kita ini. Nah, kalau udah, kalau kalian sudah tahu, email itu kan tulisannya email itu kan ini, ya nggak? Lalu siapa nih? Siapa nih? Amanda Monica, kata apa Amanda Monica? Gak apa-apa, Pak. Ke itu, maaf. Kepencet. Ya, kita lanjut ya. Ingin Dita ke Amanda. Kita lanjut ya. Dita nih. Apa lanjut lagi. itu kan, Mbak? Jadilah kita lanjut ya. Sampai lupa mau ngapain tadi tuh. Nah, kalau kalian udah tahu fokusnya di sini, berarti bagian ini kita edit. Email, enter email. Oh, placeholder tuh ternyata untuk tulisan ini. Berarti kalau kita mau kode barang, saya simpan, saya reload, tulisan kode barang tuh ada di mana? Ditutup dulu kan nih. Kode barang ya. Berarti placeholder untuk tulisan yang ada di dalam input. Nah, kalau sudah email, tulisan email. Oh, email tuh yang ini. Kode barang. Simpan lagi. Berarti kode barang tuh adalah labelnya dibilang di sini. Label ini ya. Tinggal kita reload. Kode barang. Aman. Oh, tentu. Oh, kata ID dan name nih usahakan dekat aja biar kalian nggak bingung. Nah, txt kdbrg. TXT kode barang. Ini. Nah, ini yang saya ganti. Tipenya adalah teks. Nah, memang sekarang sekali lagi kita masih ketik. Akan tetapi berikutnya kita mau bikin otomatis. Ini baru uji coba dulu merancang formnya. Udah yang ini? Lakukan kayak gini ya. Silakan. Udah, Pak. Kalau sudah, ya, reload lagi. Mana ini dia berubah apa ya lah, Pak? Kata kalian memang belum, kan baru tampilannya, kita belum ada prosesnya. Jika bener, sudah,
yang ini nih kita blok, kita hapus, tinggalin ini biar kalian nggak bingung. Nah, tinggalin ini aja. Ah, dari mana, Pak? Coba konsentrasi. Tadi kan saya bilang ada di blok kan kayak gini kan. Nah, yang mana aja dihapus? Nah, ya enggak deh, ya. Coba dilihat dibandingin dengan yang saya. Oke, selanjutnya. Kelak lo ya kawan kalum. Sabar-sabar kita. Oh, ya sabar, Bapak. Oke, pastikan sisanya hanya seperti ini supaya apa? Supaya nggak bingung. Nanti tuh yang muncul hanya tulisan horizontal form, terus ada namanya kode barang dan tombol submit. Itu yang keluarnya. Sudah? Anak-anak. Selain Dita, apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Kalau sudah, tinggal simpan, tinggal reload. Nah, nanti tombolnya kode barang sama tombol submit. Terus untuk apa, Pak? Sabar dulu. Berikutnya kita mesti yang namanya ngasih nama ke tombol submit ini. Name adalah BTN simpan misalnya. Di sininya tombol simpan. BTN simpan dan simpan. Sudah? BTN simpan. Sudah? Hanya kayak dikit Bentar, ini Pak. udah lah. Ya, hanya dikit itu. Kalau udah tambahin PHP buka, PHP tutup. Nah. Ini. Silakan. Kita mau lihat proses parsingnya berhasil nggak? Nge-lag, Pak. Nge-lag. Gambar nge-lag. Oh, gambarnya nge-lag. Berarti jaringan Dita lagi nih. Sabar-sabar, Dita. Gimana yang lain sudah? Sudah. Oke. Yang sekarang yang terjadi adalah kita isi asal-asal di sini, kita submit. Nah, apa kayak gini kan? Yang kalian gitu nggak? Nggak, oh. Setelah submit, apa yang terjadi yang kalian? Ya Pak, sama Pak. Salah. Ya, penyebabnya ini. Hapus action, ganti method sama dengan post. Simpen. Apakah sudah berhasil? Nanti kalian tinggal coba akses ulang, harusnya nggak ada lagi objek not found. Udah, Pak. Sudah. Yang lain? Udah, Pak. Jika sudah, oke. Karena kita namain di sini button simpan, coba bikin coding di sini if stat $post. Apa yang Bapak ketik tuh? Ini intinya ada di DPW kalian harusnya.
Keren bang Pak Jono nih. Berarti fix ya. Keren bang Amin nih. Gila men, bang lah tutup lah. Denak pagi. Oh. Cash tahu. Oh, banyak duit Amin nih. Keren Amin nih. Nggak. Ayo anak-anak udah belum? Anak-anak, apakah sudah dan apa hasilnya? Oh, anak-anak, udah sampai mana? Apa hasilnya? Apakah tidak ada hasilnya? 50 hasilnya. Fitri Damayanti apa hasilnya Fitri? Ya, mahasiswa mencuekin baik. Hasilnya adalah saat kita buka halaman ini dan mengetik sesuatu, anu, misalnya kita ketik anu, kita klik simpan, anu itu akan keluar. Ya, yang kalian gimana? Keluar, Pak. Bagus. Sama ya, berarti proses parsing atau proses ngirim dari yang kita input ditangkap udah berhasil. Itu yang mau dibilang. Kita simpan di dalam variabel. Kode KDBRG lah, biar sama. KDBRG adalah ini. Sudah? Jika sudah, kita mau bikin setelah kode barang, nama barang. Nah, sebelum itu kan ada batasnya nih. 6 kan? Harus 6. Biar bisa kayak gitu gimana? Kita tambahin max length 6. Min length-nya 6 juga. Kenapa? Ya minimal 6, maksimal 6. Min length, max length. Min length, max length. Sudah? Min length dan max length. Apa gitu yang terjadi? Ya kalian tinggal coba. Kalau saya nggak ngisi apa-apa, saya simpan. Apa yang terjadi? Nggak apalah. Kalau saya ngisi 2, yang terjadi, oh, Kak baru ngetik siko. Oh, Kak baru ngetik 4. Nggak 6 biji inti ya. Nah, baru denak. Ya. Udah ya? 1. 2, 3, 4. Jadi jangan top skor ya. Apa? Juara apa? Apa ya? Ini. Kami ada orang yang lain. Janti. Hari ini terakhir. Oh, Janti ini belum di mute apa nih, Janti? Kita lanjut lagi ya. Mau ngomong apa tadi? Nah, max line dan min length sudah selesai. Kasus keduanya kita tinggal nambahin nama barang berarti. Kita copy. Jadi. Kita copy, div buka, div tutupnya. Oke, anak-anak.
di copy. Kan dari awal kan saya udah kasih tahu blok-blok yang mana kan, copy. Intinya kalau udah ada satu yang jadi aja udah enak, kita tinggal copy paste ya. Kode ganti nama barang. Kenapa diajarin kayak gini ya? Biar kalian nggak capek-capek nanti ngejoki. Udah ngejoki, salah pulih, ya dah. Cuman nih lah nyesek hati, ya nggak? Lah bayar mahal kayak joki ya. Joki ya ingel-ingel nanti. Nah, caranya kayak gini. Nama barang paling pendek apa si Dita? Sabun. Sabun Gas. pendek. Gas doang. Gas. Gas Kode satuan. Gas. Mimi. Mimi. Oh, apa? Mie apa tidak jelas. Ini kan nama barang. Gula. Indomie. Hah? Gula. Gula apa? Oh, panjang, Pak. Gula Bukan apa sajiku. ya? Kok nanya yang paling pendek apa ya, nama barang paling pendek? Rokok. Rokok apa ya? Kan ada jelas rokok a mile misalnya, rokok apa? Telur. Berarti ya telur ayam. Hah? Kita taruh 10 lah ya. Nah, sekarang di sini dia paling panjangnya berapa tadi? 50. Berarti ini max length-nya 50. Nah, asumsinya gini. Dia baru bisa melakukan penyimpanan jika minimal length-nya ini udah terpenuhi. Nah, syaratnya 10. Telur apa? Telur puyuh misalnya udah lebih kan dari 10. Nah, minimalnya 10, maksimalnya ini. Nama barang sama kayak gini. Nggak perlu kita cobalah. Yang pasti itulah caranya. Copy lagi. Nah, yang penting satu jadi udah aman yang lainnya. Caranya kayak gini lah bikinnya. Jadi kalian coding UAS-nya nanti mirip beginilah. Tapi bisa jadi beda kan, kalian udah diajarin tentang ini kan. Nah, bisa jadi soal kalian ya tentang pelanggannya, soal SI 5B tentang barangnya. Jika sudah nama barang, kategori. Nah, kategori ini agak beda nih. Begini caranya. Kalau kategori kita punya yang namanya select. Select buka, select tutup. Nah, tinggal kita ambil nih. Select itu tanpa minimal length, tanpa maksimal length. Nggak ada. ID ada. Tinggal kita ambil. Nah, sebenarnya ngetiknya sangat minim di sini. Bukan nama barang lagi. Kategori. Nah, pura-puranya kategorinya kita udah jelas. Bagusnya dari mana? Bagusnya sih kategori ini diambil dari database, dari suatu tabel, namanya tabel kategori. Bagusnya gitu. Tapi daripada makin kompleks, makin gede, jadi kita pakai ini aja. Nah, kategori. Asumsinya kategorinya kalau udah jelas, bisa menggunakan ini. Option. Value. Value-nya nggak ada. Pilih kategori barang. Nah, kategorinya apa aja? Tadi itu mie instan, rokok, telur, pulsa, gas. Kita tinggal tambahin aja. Mie instan. Tanpa ini boleh nggak? Boleh. Oh. Kenapa?
Bagaimana anak-anak sudah? Kok yang ini tanpa value, Pak? Nah, sengaja. Jadi, kalau kita tidak menentukan value, dia ngikutin yang ada di label ini, ngambilnya. Gas, telur, rokok. Nah, apalagi ya, pokoknya apa yang bisa dipikirin lah, gula tadi tuh. Nggak serunya kalau ada penambahan, kita mesti nambahin. Nah, bagusnya gimana? Pakai yang database. Ya mau nggak mau kayak gini lah, ikutin lah dulu. Di refresh. Nah, ini yang saya bilang nggak full tadi, ya nggak tahu ngapain lah. Ya nggak, lanjutin aja dulu. Yang penting dia udah bisa dipilih. Kita lanjut. Jangan-jangan ini karena kita masih pakai beta yang di awal tutup menunya. Nantilah. Mana tadi tuh? Ini udah kategori, nguploadnya udah, videonya sampai kategori beres, berarti satuan yang belum. Satuan pun, nah tergantung kalian maunya jurus yang mana nih satuannya. Mau ngetik atau tinggal milih. Anak-anak. Tinggal pilih. Milih sih. Oh, kalau mau tinggal milih, ya kita tinggal ngopi beginian nih. Ada maksud tinggal milih dan ngetik. Kalau tinggal milih ini, sudah pasti isiannya seragam. Dan udah tetap kayak PCS, nggak usah besar lah PCS ya, PCS, IPIS, box, BH, PIS dan PH itu sama ya, kotak, satu tabung, kilo, Galon. iya galon, terus apa lagi, bungkus, dan seterusnya. Pilih apa tadi itu? Satuan. Pak, boleh nggak kami belajar kemarin tuh kalian bilang kan main ketik. Boleh nggak? Boleh aja, tapi main ketik tuh resikonya keseragamannya nanti. Misalnya KG kadang kita besar, kadang kita kecil. Ya, ini untuk contoh aja nggak masalah. Yang penting kalian tahu aja. SL kategori. Udah simpen. Persis caranya, yang penting tahu satu, ya berikutnya udah tahu. Simpan lagi. Harga satuan sih pasti diisi, karena bisa beda-beda. Berarti kita copy yang ada lagi. Nah, bedanya, satuan ini menggunakan tipe yang namanya number. Harga. Harga satuan. Harga per kilo, harga per tabung, harga per buah, harga per piece, harga per bungkus, number, TXT, harsat. Nah, barang form ini nanti akan kita gunakan saat mau nyimpen datanya. Nyimpennya gimana? Yang penting sudah ada bagian penangkap variabel ini. Harusnya udah aman. Ya, number, harga satuan, min length-nya nggak ada, adanya min dan max. Paling mahal 350.000. Berarti kita bisa nentuin 350. Paling murah barang apa yang Dita jual? 1.000. Ada nggak harga 100, Dita? 500, Pak. 500 paling murah. Apa itu? Permen. Oh lah. Kayak gini ya. Min, max. Udah. Untuk apa sih min, max itu? Nah, min, max untuk apa? Loading. Harga satuan. Kita isi 132. Dia harus mulai dari 500 kata dia. Berarti paling murahnya 500. Paling kecil ya untuk mencegah salah aja intinya. Paling mahal 350. Saya isi 370. Nah, paling banyak 350. Kayak gitu maksudnya ya. Karena sesuai harga tabung tadi. Ya, ini jawabannya. Kalau sudah juga harga satuan oke.
terakhir stok. Ya, stoknya sama kayak gini. Nanti saya tampilin lagi. Jadi kalian yang ketinggalan bisa screenshot, bisa nyoba habis itu. Stok. TXT stok. Stok pakai number juga. Minimalnya berapa? Minimalnya stok boleh 1 atau Dita. Atau 0 pun bisa karena udah habis stoknya. Kalau stok habis berarti nggak bisa dibeli. Kayak gitu kan, nggak bisa dijual. Nah, paling banyak dia nyetoknya 20, 25 lah dinaikin sama dia. Udah stok barang. Stok. Habis sampai ini. Ya nggak? Ini jejer nanti sampai ini. Nah, udah. Nanti masing-masing isian ini kita klik simpan. Ditampung di dalam variabel. Silakan anak-anak. Nih, saya tunjukin dari atas lagi. Boleh di print screen biar cepat. Screenshot tombol print screen di laptop. Taruh di Word misalnya kayak gitu. Udah bagian ini. Yang kalian upload berarti nanti di Classroom itu sembako.php ya. Kalau kelas sebelumnya adalah pelanggan. Yang kalian ini berarti apa saya bilang tadi? Sembako.php. Saya edit dulu bung ini. SI5A. Oh, nih, belum tampil. Ini sembako. Kalau kalian punya teman kelas sebelah, ya boleh minjem dia mana yang pelanggannya. Tinggal tukar-tukar aja. Dia kalian pinjem, dia minjemin kalian. Jadi saling melengkapi. Siapa tahu nanti UAS keluarnya barang begituan. Sampai ini, mana tadi codingnya? Nih, udah? Sampai ini sudah? Nggak ada yang mau ditanyain? Ya. Ada. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Gary. Lanjut ya. Ini silakan di screenshot. Udah. Ini. Nanti seperti biasa, paling nama-nama objek ini yang diminta ubah ya. Contohnya di sini belum ada 3 digit name, kalian nambahin 3 digit name. Harusnya sih udah gampang lah kalau ngubah 1, pakai replace all aja. Jadi udah kejawab nanti. Yang penting sekali lagi ada coding yang jalan. Ini sudah. Screenshot lagi, terakhir ini. Nah, habis. Lah, Pak. Udah di screenshot? Udah? Udah. Oke. Udah, Pak. Karena skrip untuk nyimpan masih panjang, ada baiknya kita di pertemuan selanjutnya bahas. Ini saya selesaikan tiap-tiap variabel ini aja ya. Ini kan udah nih, yang pertama nih. Berikutnya nama barang. Kalian tinggal copy gini aja nih. Nah, nama barang di sini, berarti ini NM BRG. Nah, silakan dipraktekin. Mumpung waktunya masih ada. Udah selesai ini baru kita selesaikan. Kategori berarti Nah, udah. Tinggal ambil aja nih. Muti. Nah, ini kan masih kategori, belum diganti nih. Harusnya SL satuan. Untung kelihatannya nggak, nggak salah tuh. Nah, satuan. Nah, apalagi ya satuan? Harga satuan, harsat. Barangnya sekali lagi sama. Nah, tuh. Nah, copy lagi setelah harsat. Stop. Habis. Nah, copy. Tek. Nah, di ini dulu harusnya nggak ada terjadi apa-apa nih. Kalau mau lihat apa yang terjadi, seperti ini caranya.
Kalau mau ya. KDBRG, ini biar nggak error notice, saya ketik semua aja seperti ini. Ini tujuannya sekali lagi biar nggak error notice. Mengosongkan atau mendeklarasikan variabel. Variabel awal nilainya nggak ada. Kode barang, nama, jika sudah nih ya, apa yang mesti saya tambahin? Value. Value-nya apa? Value-nya akan diambil kode. Nah, ini ngetes satu aja nih di value. Bener nggak apa yang kita ketik nanti keluar? Lihat ya. Mana tadi? Nih. Saat saya buka, kan kondisi awalnya seperti ini. Saya ketik barang BRG 9 ya 901. Saya simpan, nanti BRG 01 itu tetap di dia ini. Nama barang sekarang. Berarti caranya sama. NM BRG. Saya ketik nama barang pulsa AS 10. Nah, tentulah nama barang. Saya simpan pulsa A10 ini tetap di sini. Oke, terus ada yang namanya kategori. Nah, kategori ini agak beda. Saya jelasin inilah dulu biar kalian bisa ya. Jadi sekali lagi silakan buat yang beginian. Kalau mau cepat screenshot aja dulu. Tapi masing-masing variabel ini saya deklarasikan nilai awalnya yaitu kosong. Di bagian value saya echoin kode barang. Di bagian value saya echoin nama barang. Nah, silakan screenshot. Udah? Paling lama setengah satu kita udah selesai lah. Apakah sudah sampai ini? Si Dita udah hilang? Masih ada Dita Hero. Sudah, Pak. Udah. Dimas sudah? Dimas Nisa Rehan. Dimas. Dimas lagi deket kamu ya si Dita ya? Enggak, Pak, beda. Oh. Mas. Dimas. Aman. Oh, Dimas. Nah lah, biarlah. Amanda? Udah, Pak. Oh, sudah. Mantap. Kalau sudah, mau ngapain tadi ya? Aman, Pak. Oh, bagus. Kalau sudah, kita jurus yang ini yang belum nih. Terus gimana? Nah, sekarang kategori. Jika kategorinya adalah ini, maka dia harusnya selected. Nah, berarti tulisannya kan PHP buka tutup. Nah, seperti ini. Jika dolar kategorinya adalah, kita tinggal ambil gini nih, mie instan, maka if. Makanya apa? Nah, hanya seperti ini. Berarti yang ininya kita tinggal copy lagi. Copy. Nyaman. Jadi tinggal copy kata Dita. Ya nggak Dita? Nah, tinggal kita ambil tulisan nih. Gula, rokok, telur, gas. Nah, habis. Pembuktian. Bener nggak bisa kayak gini? Kita tes. Saya pilih mie instan. Harusnya terpilih di sini tetap mie instan. Nah, benar. Saya pilih rokok, loncat. Harusnya kesimpan rokok. Tapi saat saya reload, yang awal, nggak ada apa-apa yang terpilih. Ya, harusnya udah. Ya, itulah solusinya. Berarti di bagian value-nya. Nanti dia lebih berfungsi jika kita udah masuk mode ubah. Nah, ini silakan di screenshot lagi. Kecilin dulu.
Ini ya bagiannya div. Jika kategorinya adalah mie instan, maka echo selected dan seterusnya. Sudah? Adakah pertanyaan sampai ini? Gampang kan? Yang value ya cuma di nama kode barang kayak nama barang, Pak. Oke, bukan. Gini. Yang value itu ada di mana? Yang di value itu ada di ketikan. Ini kan pilihan. Ya nggak? Oh iya ya, Kategori Pak. dan satuan kan pilihan. Berarti kategori dan satuan jurusnya jurus beginian. Jika ini maka selected. Selected itu adalah yang terpilih. Yang diisi tentu pakai di value. Alah, biar selesai lah, udah. Dikit lagi. Daripada Dita tanya, tinggal ditambahin nih kayak gini nih. Input di sini, berarti di sini adalah harsat. Berarti di sini adalah stop. Nah, tinggal satu lagi kan. Tes, bener nggak nih? Saya isi harga satuan 50.000, stoknya 10. Saya simpan. 50.000 dan 10.000 gak hilang. Mana nih? Ya 50 dan ini nggak hilang ya. Kode barang saya ulangi. Nah, saya simpan. Dita kemahalan jual 50.000, maksudnya 12.000 jadilah. Oke, 12 simpan. Nah, yang udah kita pilih nggak hilang kan jadinya kan, tadi kan hilang satuannya. Satuannya gimana caranya? Ya satuannya tinggal kita copy lah kayak tadi tuh, kayak gini nih, di blok, di copy, tinggal kita sesuaikan. Berarti ini namanya PCS. Ini namanya satuan. Tinggal kita blok lagi, copy. Nah, kalau tidak pakai tabel baru ya memang gini banyak codingnya. Karena sebenarnya berulang. Sama, tapi dia beda. Strukturnya sama. Lah, lengkap. Nah, terakhir berarti saya tinggal pilih satuan tabung misalnya. Masa tabung pakai pulsa ya enggak? Ganti per piece. Simpan. Udah, lengkap. Inilah dasar kita untuk nyimpan ke database besok. Kalau udah berhasil ini, kita proses untuk tambah. Inilah tambah. Kalau udah kita proses untuk dia yang namanya untuk nampilin yang udah kita simpan. Nah, harusnya udah selesai nih. Ada pertanyaan nggak sampai ini? Atau mau ngintip dulu kodenya nih? Ngintip lah. Kalau udah, sampai ini sudah? Sudah, Pak. Oke. Udah. Ini? Udah. Kalau ini? Sekali lagi sama, hanya variabelnya yang beda. Cara nulisnya sama, persis. Udah ya. Nah, silakan di screenshot sambil kalian latihan. Jadi gambaran UAS ya kurang lebih inilah barangnya yang mesti kalian selesaikan dalam waktu 2 jam. Enggak deh pakai JS, Pak. Pakai JS mau nggak mau? Enggak kan jangan, Pak. Maksudnya enggak pakai JS kan. Nanti makin luas pembahasannya. Pening kepala. Ada. Harus diisi, nggak boleh kosong misalnya gitu kan nanti kan maksud kamu nih. Daripada makin mabok, mending kita yang penting jalan aja. Kecuali ini untuk hapus itulah, nanti. Pak. Iya, kecuali untuk hapus nanti pakai JS. Yakin nggak tadi hapus? Itu penting itu. Hanya di situ paling saya terapin. Nggak semuanya penting banyak coding nanti kalian mabok. Mabok, Pak. Oh, lalu sama ini. Udah. Habis.
Sampai ini adakah pertanyaan? Sampai ini apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Asik. Berarti kita pulang ya. Yeay. Udah di rumah masing-masing ya, masa pulang ya? Jika tidak ada, saya tutup. Iya, ada. Ada. Tidak, Pak. Oh, jika tidak ada, maka kita tutup ya. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Ya, harap materinya dicoba benar-benar ya, agar bisa. Nggak mungkin tiba-tiba bisa tanpa kalian membiasakan. Nah, jadi biasakanlah codingnya. Kalau kurang jelas, ya tonton rekaman video yang pembahasan ini saya upload di YouTube saya. Jadi agar tahu, silakan di-subscribe dan aktifkan notifikasinya seperti yang Dita Heru bilang. Subscribe itu gratis loh, kata Dita. Jadi ya, jadi kalau mau tahu ya silakan di-subscribe dan diaktifkan loncengnya. Sekian ya, silakan dipelajari. Semoga sukses. Selamat siang dan salam budi luhur. Terima kasih. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Dadah. Gozaimasu. Iya.